Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Prayogo Woodworking. Nah, kali ini kita mau buat project lemari sliding lagi atau wardrobe sliding 2 pintu. Untuk bahannya sendiri kita masih dengan hapan plywood Indonesia. Kita pakai blok melamin 18 mm dan juga plywood yang 18 mm dari hapan. Oke, ini kita potong-potong terlebih dahulu bahan yang akan kita gunakan sebagai projectnya. Untuk kualitas bahan blok min hapan ini teman-teman bisa cek sendiri di Instagramnya di hapan_plywood. Untuk blok min itu sama aja semuanya sebenarnya, cuman yang membedakan di hapan ini dia minim rongga dan udah teksturnya atau permukaannya itu udah rata. Nah, ini kita mau buat untuk jalur dari rel slidingnya. Untuk rel sliding yang kita pakai ini dia modelnya seperti ini. Nah, nanti rodanya itu kita pakai yang roda orange. Oke, untuk buat jalur dari rel ini bisa menggunakan trimmer atau juga table saw seperti ini. Nah, itu tergantung preferensi teman-teman lebih mudah menggunakannya dengan apa. Untuk ukurannya itu disesuaikan dengan tebal atau besar dan kedalaman dari relnya. Diusahakan untuk ukurannya itu atau potongannya ini, colokannya ini dia pas dengan relnya, sehingga nanti pas dipasang itu dia nggak goyang atau nggak lepas. Untuk tipe rel ini dia atas dan bawah itu tipenya sama, jadi untuk bagian atas nanti dilakukan hal sama seperti ini juga untuk membuat jalur dari si relnya. Nah, untuk ukuran dari jarak antar relnya itu teman-teman bisa cek sendiri ya di sini. Untuk starting bagian depannya itu di 1,8 dan yang kedua itu di 5 cm. Nah, itu disesuaikan lagi sama pintu yang teman-teman pakai, atau nanti misalnya ada handle yang keluar, nah itu bisa teman-teman improve sendiri sih sebenarnya untuk jarak atau spasi dari setiap rel biar pintunya itu enggak tabrakan atau enggak bergesekan. Nah, jadi setelah kita buat jalur relnya dan relnya udah dipasang, baru selanjutnya kita masuk di proses assembly atau perakitannya. Nah, untuk lemari sliding 2 pintu itu biasanya untuk sekatnya itu dibagi dua dengan panjang dari lemarinya. Misal 120 itu teman-teman bagi dua untuk bagian sekatnya. Nah, kalau teman-teman lihat untuk sekatnya itu juga agak mundur ke belakang atau agak ke dalam sedikit. Kenapa? Karena tadi perhitungan dari pintu itu biar nggak nempel atau nggak gesrek dari si sekatnya itu, jadi biar aman kita mundurin sekitar 3 cm. Next, selanjutnya untuk pintu itu di bagian depannya kita kasih list tanam, nanti list tanam aluminium yang bentuknya T itu yang ukuran 8 mm. Nah, setelah buat garis grup untuk list tanamnya tadi, kita edging dulu untuk bagian pintunya. Nah, untuk pengedgingan ini setelah buat garis tadi ya, jangan edging dulu baru buat garisnya karena nanti pinggirannya akan kelihatan bolong.
Lanjut kita pasang list tanamnya tadi. Nah, dia modelnya seperti ini, bentuknya T ini. Nah, ukuran dari bawahnya itu dia 2 mm. Jadi teman-teman harus usahain pakai mata sirkular yang 2 mm, karena kalau 3 mm itu nanti longgar banget. Jadi ini tinggal dipukul-pukul aja sampai dia masuk ke dalam garis coakan yang kita buat tadi. Teman-teman bisa gunakan lem kayu terlebih dahulu sebelum pemasangan dari list tanamnya ini biar nanti lebih kuat. Lanjut untuk pemasangan roda slidingnya. Nah, ini kita trimmer dulu, atau teman-teman bisa menggunakan bor Forstner bit, cuman agak kurang rapi karena yang kita buat itu lubangnya adalah hampir setengah lingkaran lebih gitu. Jadi agak susah menggunakan bor Forstner bit yang 35 mm. Agak kurang rapi dia jadinya. Jadi lebih rapi itu menggunakan trimmer seperti ini dengan mata trimmer yang strike bit. Nah, untuk bagian atas dari pintu slidingnya itu, atau kuncian dari rel sliding yang bagian atas itu, dia modelnya plat seperti ini. Jadi kita tinggal sekrup aja di bagian pintu atasnya dan disesuaikan dari jaraknya. Jangan sampai terlalu menyundul atau terlalu ketat ke atas, nanti buat jadi pintunya itu seret. Jadi usahain ada sela 1 atau 2 mm dari relnya. Nah, ini kita mau buat untuk box laci bagian dalam lemarinya. Jadi ini udah kita buat bagian kabinetnya, terus udah kita buat juga lacinya. Nah, ini kita kunci di bagian bodi dan sekat si lemarinya. Untuk rel laci yang digunakan ini rel laci yang full extension yang biasa aja. Yang kalau untuk lemari seperti ini jarang itu menggunakan yang slow motion. Kenapa? Karena kalau pakai slow motion itu tarikannya rada berat, kecuali teman-teman beli rel slow motion yang mahal, itu bisa smooth atau ringan tarikannya. Next kita tinggal pasang buat handle tanam dari si pintu slidingnya ini.
Oke, untuk hasilnya kira-kira seperti ini setelah kita pasang di lokasi. Nah, jadi kalau teman-teman pengen cari plywood, plymin, atau block min dengan standar ekspor dan kualitas premium, teman-teman bisa cek di Instagramnya Hapan di hapan_plywood atau langsung ke websitenya Hapan di hapan.co.id. Atau teman-teman bisa juga sih, udah saya cantumin di deskripsi untuk tanya-tanya untuk area dari si Hapan Plywood ini. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi, tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.